Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di Gerpoli Channel. Gua Dadi Palgunadi. Seperti biasa, kita akan membahas seputar Pilgub atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk tahun 2024. Ada 4 pasangan di sini dan baru beberapa hari yang lalu telah dirilis hasil survei dari Kompas. Kompas baru saja merilis hasilnya bersama dengan 5 lembaga-lembaga yang lainnya. Dan untuk kita ketahui bahwa di sumbernya didapat informasi kalau Kompas atau Litbang Kompas melakukan riset atau melakukan survei, itu menggunakan dananya sendiri atau independen atau tidak menggunakan dana daripada paslon. Sehingga diharapkan tingkat independensinya atau keakuratannya daripada riset atau survei yang dilakukan itu bisa mendekati kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah itu dari potret yang kita dapat dari hasil pembacaan hasil survei itu, tetap memimpin, yaitu nomor 4, Kang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, perolehan suara sebesar 65% memimpin, kemudian disusul oleh pasangan Ahmad Saihu dan Habibie sebesar 9%, kemudian disusul oleh JJ dan Ronald sebesar 4,5%, kemudian disusul oleh juga Acep dan Gita Gitalis sebesar 4,1%. Kemudian yang undecided voter atau belum menentukan pilihannya per hari ini, itu bisa banyak sangat dipengaruhi, mungkin juga bisa karena faktor masih menunggu arahan daripada patron-patronnya, patronalistiknya, kemudian juga mungkin adalah pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya, mungkin juga ada poin-poin lain sehingga belum menentukan. Itu nilainya mencapai 17% dan itu masih diperebutkan oleh 4 calon yang lainnya. Tapi apabila itu kemudian ditambahkan kepada para pesaing dari Kang Deddy atau kontestan lain, apakah itu Ahmad Saihu ataukah itu JJ ataukah itu juga Acep, apabila ditumpahkan 17% itu atau menggunakan hak pilihnya, tetap tidak bisa mengejar ketertinggalannya dengan dengan Kang Deddy dan juga Kang Erwan, tinggalnya sebesar 17%. 17% itu apabila undecided voter atau belum menentukan pilihannya, kemudian ditumpahkan ke dalam misalnya Mas Saihu tetap tidak akan mempengaruhi dari perolehan suara yang akan dilakukan pada pemilu di 2024 yang tinggal 15 hari lagi. Oke teman-teman, jadi dari itu maka membaca situasi-situasi kondisi objektif itu atau berdasarkan survei tersebut, maka Ahmad Saihu melakukan langkah taktis dengan pagi ini mendatangi daripada rumah daripada Anies Baswedan. Keduanya pagi ini mendatangi rumah dari Anies Baswedan dan berharap mendapatkan ada perolehan suara sebesar 9%, bukan 9%, 9 juta lebih yang mungkin bisa diarahkan atau memberikan kontribusinya bagi suara Ahmad Saihu. Itu adalah jurus terakhir yang digunakan. Apakah ini kemudian berhasil? Apakah kemudian bagaimana respon dari Anies Baswedan terhadap kedua pasangan ini? Apakah akan mendapatkan dukungan? Mari kita saksikan beritanya. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kami mendapat kehormatan menyambut Pak Ahmad Saihu dan Pak Ilham Habibie. Beliau berdua saat ini sedang mendapatkan amanah untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan
dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat, dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Jadi tadi kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan kondisi selama kampanye pilkada di Jawa Barat, mendengar cerita dinamika, diskusi yang sangat produktif. Senang sekali malam sore hari ini bisa menyambut mereka, dan insya Allah perjuangan ini nantinya akan berujung pada keberhasilan harapannya. Itu penjelasan dari kami, Pak Sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Oke, baru saja kita saksikan hasil daripada liputan yang tadi kita saksikan bagaimana statement dari Anies Baswedan terhadap kedatangan dua tokoh atau pasangan ini yang akan berlaga atau maju menjadi kontestan di pemilu 2024 Pilgub. Nah, seperti tadi kita juga sudah sampaikan bahwa Anies Baswedan ini memiliki atau para pendukung mencapai 9 juta lebih di Jawa Barat. Sedangkan menurut hasil survei, pasangan dari Ahmad Saihu dan Habibie baru mencapai angka 9%. Jadi diharapkan bahwa 9 juta itu jikalau Anies Baswedan. Bagaimana kita melihat dari hasil statement dari di situ statement yang dikeluarkan oleh Anies nggak jauh daripada bahwa mereka hanya sebatas berdiskusi soal kemajuan-kemajuan untuk kebahagiaan daripada rakyat Jawa Barat. Jadi belum ngomong nih soal apakah, "Oh, saya akan mendukung dua pasangan ini, saya akan mendukung kedua pasangan dari Ahmad Saihu dan Habibie." Kemudian juga kita lihat dari gestur, dan tadi waktu kita baru ngomong statement ya, belum ada ya bicara bahwa, "Oh, saya sebagai Anies Baswedan, saya akan memberikan dukungannya kepada pasangan ini, saya akan turun ke masyarakat bersama pasangan ini dan mengkampanyekan daripada Anies Baswedan akan mengkampanyekan kami untuk mendukung kami, untuk memenangkan kami dan mencoblos kami." Tapi faktanya di situ tidak ada ya statement dari Anies Baswedan, "Saya sebagai Anies Baswedan akan memberikan dukungannya kepada Ahmad Saihu dan Ilham Habibie." Jelas-jelas itu tidak memberikan dukungannya. Nah, dari sini aja kita sudah bisa baca ya, dan kita memberikan tanggapan ternyata bahwa langkah zigzag, langkah ninja, atau disebut mungkin langkah seorang Ahmad Saihu sebagai presiden PKS dan Ilham Habibie, yang juga merupakan putra dari B.J. Habibie atau putra presiden ya, kok kayaknya tuh kurang mendapatkan respon yang menarik ya. Apakah masih tidak lupa kejadian waktu kemarin PKS ini tidak memberikan dukungannya kepada Pilgub Jawa Barat untuk Anies Baswedan, atau membatalkan sikap daripada arogansi PKS inilah yang kemudian juga membiaskan para pendukung-pendukung PKS tidak sepenuhnya memberikan dukungannya, dan ini juga terjadi di Jakarta bahwa basis-basis PKS tidak memberikan dukungannya atau sepenuhnya memberikan dukungannya kepada Suswono sebagai kader yang cukup senior di PKS. Dan ini juga kita saksikan sama-sama bahwa Anies Baswedan sepertinya cukup pasti mengalami kekecewaan-kekecewaan pada Pilgub kemarin, di mana PKS tidak memberikan kendaraan atau tiketnya untuk bagi berlayarnya Anies Baswedan di Jakarta. Dan ini kemudian ditanggapi dengan dingin-dingin saja oleh Anies Baswedan, dan saya kira bahwa langkah yang dilakukan oleh PKS dan Ilham Habibie akan mendapatkan hasil yang tidak terlalu maksimal. Segala upaya sudah dilakukan oleh PKS dengan pasangannya PKS, Nasdem, dan juga P3 yang memberikan dukungannya kepada Ahmad Saihu dan Habibie. Sepertinya hasilnya juga tidak akan maksimal. Segala macam operasi sudah dilakukan, operasi melakukan serangan-serangan politik identitas dan lain sebagainya, tapi juga tidak memberikan maksimal. Dari sini kita sudah bisa membaca bahwa arus dukungan terhadap masyarakat atau rakyat Jawa Barat terhadap Kang Deddy dan Kang Irwan semakin besar dan semakin besar.
justru akan semakin fenomenal dan akan ada sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi di Jawa Barat, yaitu, tidak terjadinya sengitnya pertarungan atau pertarungan politik yang ada di pertarungan pemenangan dari Pilgub Jawa Barat, dan akan jelas sudah bisa terlihat dan jelas bahwa kemenangan tidak bisa tertolak didapatkan oleh Kang Deddy dan Kang Herwan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.